Volumenya naik nggak? Naik ya volumenya. Udah. Kita nunggu start dulu nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih والمسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang utamanya adalah aktivitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baiklah, melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Babul Khauf. Babul Khauf yaitu bab yang ke-50, ya, bab yang ke-50. Di mana malam hari ini kita akan mulai dari hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 dari bab 50 yaitu Babul Khauf. Bab tentang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan hadisnya, hadis ke-11 dari bab 50. Ya, kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun. Kata
Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi Nabi SAW bisa melihat ya hal-hal yang bersifat gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia lainnya. Ya, Nabi SAW melihat karena Nabi SAW diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Ya, dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengarnya. Ya. Aku mendengar apa yang tidak kalian mampu untuk mendengarnya. Kata Nabi SAW, "Attatis sama'u wa huqqan ta'id." Kata Nabi SAW, langit merintih. Langit mengeluarkan suara, tanda merintih. Ya, langit merintih. Merintih kenapa? Karena keberatan, merasa berat. Attatis sama'u wa huqqa laha an tahid. Kata Nabi SAW, langit merintih dan ia berhak untuk merintih. Ya, merintih karena dia merasakan beban yang berat. Ya, dan berhak ia merintih. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Kata Nabi SAW, sebab pada setiap tempat atau tidak ada tempat yang kosong walaupun hanya selebar 4 jari, ya, ma fiha maudhi'u arba'i asabi, tidak ada tempat selebar 4 jari di atas langit illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Melainkan di situ terdapat malaikat yang meletakkan jabhatahu, keningnya, ya, sajidan lillah, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya langit ini sesak dengan malaikat. Ya, langit-langit yang ada di atas kita ini penuh dengan malaikat. Dan mereka mengisi waktu-waktu hidup mereka, selain melaksanakan tugas mereka yang diperintahkan oleh Allah, ya, selain itu mereka adalah mengisi waktu-waktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat walaupun hanya selebar 4 jari di atas langit, kata Nabi, melainkan di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan, menempelkan keningnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, seandainya kalian mengetahui apa yang kalian ketahui berupa ilmu-ilmu gaib yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa kata Nabi? La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ya Allah. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, berupa perkara-perkara gaib yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furush. Dan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furush. Niscaya kalian tidak bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas tempat-tempat tidur kalian. Ya, di atas tempat-tempat tidur kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala kharajtum ila su'udat, dan niscaya kalian akan bersegera keluar dari rumah kalian. Ila su'udat, menuju jalan-jalan seperti orang kebingungan. Taj'aruna ila Allah Ta'ala, mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dan dia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini hadis yang sangat-sangat agung sekali, mengingatkan kepada kita akan agungnya dan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunduk patuh kepadanya. Ya, malaikat berjumlah sangat-sangat banyak. Dan langit yang menopang malaikat mengeluarkan suara. Ya, yang menunjukkan bahwa jumlahnya sangatlah banyak, sehingga saking beratnya langit menopang malaikat, langit mengeluarkan suara. Seperti suara kendaraan apabila ya dibebani dengan beban barang yang berat. Ya, beban barang yang berat, baik itu kendaraan berupa hewan ataupun kendaraan berupa kendaraan modern, ya. Kalau kita bebani dia dengan beban yang berat, dia akan mengeluarkan suara per atau suara shockbreaker, dia akan mengeluarkan suara. Tanda bahwa ya beban sudah mulai berat. Nah, demikian pula langit. Langit yang itu adalah makhluk hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan tanpa tiang. Ia pun merintih merasakan beban yang sangat berat. Jumlah malaikat yang ada di langit sangatlah banyak, dan mereka semua memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya perkara-perkara gaib yang sementara ini kita hanya mendengarnya saja, tidak melihatnya, ya, karena sebagai ujian keimanan bagi kita, ujian keimanan, di mana kita hanya bisa mendengar berita saja, berita tentang malaikat yang ada dalam Al-Quran, berita tentang malaikat yang ada dalam hadis, kita hanya membaca atau mendengar saja. Hakikatnya seperti apa kita tidak melihat. Seandainya itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu akan banyak manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Maksudnya adalah melihat apa yang aku lihat, ya, dan mendengar apa yang aku dengar. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Yang melihat banyaknya malaikat, mendengar bagaimana langit itu merintih, merasakan beban yang berat karena mereka menopang malaikat yang jumlahnya sangatlah banyak. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan banyak dari perkara-perkara gaib itu sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi manusia. Maukah manusia itu membenarkan berita yang mereka baca atau yang mereka dengar dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
Karena itu hamba-hamba yang memiliki kualitas iman yang tinggi, memiliki kualitas iman yang tinggi. Ya. Memiliki kualitas iman yang tinggi, maka kualitas iman tersebut akan sejajar dengan kualitas amal solehnya. Ya, karena keimanan mereka bukan sekadar keimanan yang hanya berhenti di bibir saja. Ketika mereka mendengar berita dari Allah, membaca berita dari Allah ataupun dari Rasulnya tentang perkara-perkara gaib, iman itu tidak berhenti hanya pada bibir saja, tapi masuk ke dalam relung hati yang dalam untuk kemudian ia refleksikan dalam bentuk amal soleh. Seolah-olah apa yang dia dengar itu betul-betul ia lihat. Seolah-olah apa yang dia baca itu ia betul-betul melihatnya. Itulah derajat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Engkau melihat perkara gaib. Engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat neraka. Seolah-olah engkau melihat surga. Seolah-olah engkau melihat malaikat. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia melihat. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang yang memiliki iman yang tinggi itu kita akan melihat dari perilaku ibadah dan ketaatannya, ya, kita akan menilainya bahwa dia seolah-olah melihat surga, dia seolah-olah melihat neraka, dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat sesuatu yang gaib ada di hadapannya, sehingga amal salihnya betul-betul memiliki kualitas yang tinggi. Ya, karena itu ya harusnya ilmu atau pengetahuan tentang perkara agama itu harusnya adalah berbanding lurus dengan amal saleh, berbanding lurus dengan ketaatan, berbanding lurus dengan kepatuhan kita terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut. Rasa takut adalah dorongan utama agar kita mau meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sering dengar ayat berbunyi apa? Ayat yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perkara gaib, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang akhirat dan lain sebagainya. Harusnya pengetahuan itu menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran di antaranya adalah kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dalam jumlah yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, Allah menciptakan malaikat dalam jumlah yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dalam kondisi yang sangat kokoh, yang mampu untuk menopang malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak, yang wujudnya sangatlah besar. Langit tidak akan pernah retak
tidak akan pernah terbelah sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk terbelah. Ya. Itu dalam surat Al-Insyiqaq. Allah mengatakan idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi langit itu adalah ciptaan yang kokoh, tidak akan pernah terbelah, tidak akan pernah retak sampai Allah perintahkan dia untuk terbelah. Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Allah katakan idzas samaa'u syaqqat. Ingatlah kelak langit itu akan terbelah, terpecah. Kenapa terpecah? Adzinat li rabbiha wa huqqat. Ia mendengar dan taat kepada perintah Tuhannya yaitu Allah. Wa huqqat. Dan memang sepantasnya bagi dia untuk mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu hebatnya, dia tidak akan pernah terbelah, terpecah sampai Allah memerintahkannya untuk terbelah dan terpecah. Dia mendengar dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kebesaran ciptaan Allah. Jika ciptaannya saja sudah sangat hebat, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya. Maka sering kita berzikir, ya, berzikir menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Seraya kita resapi, ya. Kita resapi bahwa Allah Maha besar, Maha berkuasa, Maha mampu untuk melakukan segala. Jadi hadis ini sekali lagi di antara pelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa hadis ini menunjukkan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ciptaannya saja sudah hebat, sudah besar, lalu bagaimana dengan Sang Pencipta? Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ilmu atau pengetahuan kita tentang agama, tentang berita-berita yang bersumber dari wahyu, seharusnya membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang Allah, semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang detil-detil peristiwa yang akan terjadi di hari akhir nanti. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang surga Allah, tentang neraka Allah, tentang padang mahsyar, tentang episode-episode yang akan terjadi nanti di hari akhir, semakin tinggi pengetahuannya, seharusnya semakin meningkat pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ciri bahwa orang itu ilmunya tinggi dan ilmunya bermanfaat adalah rasa takutnya sangatlah besar terhadap Allah. Ya, rasa takutnya sangatlah besar. Khususnya para ulama. Ya, mereka tidak asal berbicara. Ya, apalagi ketika ditanya tentang perkara agama. Ya, ditanya tentang perihal-perihal hukum agama. Ya, mereka sangat takut kepada Allah. La yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka tidak akan menghiraukan celaan-celaan manusia karena mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berbicara masalah agama atau ditanya tentang masalah agama, mereka tidak tahu, mereka akan jawab tidak tahu. Tidak akan memaksakan jawaban yang ia tidak mengetahuinya. Karena ia takut kepada Allah, khawatir ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama itu secara tidak langsung adalah mereka lah yang menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menjawab tanpa ilmu, maka mereka tidak mengemban amanah yang Allah pikulkan kepada mereka dengan
mengemban amanah yang Allah pikulkan kepada mereka dengan pengembangan yang baik yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri ulama itu apa? Ya. Rasa takutnya sangatlah tinggi. Makanya ulama hati-hati sekali berbicara masalah-masalah keumatan, masalah besar. Kadang-kadang kita lihat orang yang berilmu itu banyak diamnya. Kadang-kadang kita menyalahkan orang yang diam. Padahal orang diam itu bukan berarti dia katakanlah pengecut, ya, atau tidak punya ilmu. Enggak. Boleh jadi karena kehati-hatiannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya kemudian menahan diri untuk berfatwa atau berkata-kata atas nama agama tanpa didasari oleh ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki rasa takut. Dia berfatwa tentang urusan darah manusia, tentang keselamatan umat, ya, tentang masalah-masalah besar dan lain sebagainya. Maka ciri ulama itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebenaran, tidak khawatir dengan cemoohan orang, tidak khawatir dengan cemoohan orang, tidak khawatir jamaahnya meninggalkannya, tidak khawatir kemudian ada orang lain yang kemudian mencelaknya, ya, atau zaman sekarang mentahzirnya atau apa, tidak. Manusia atau ulama itu, ya, yang hanya dia takuti, benar-benar dia takuti hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penyampaian agama. Karena itu kembali lagi, ilmu kita tentang agama ketika dia semakin meningkat, semakin tinggi, apalagi ilmu tentang perkara-perkara gaib, tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang hari akhir, seharusnya bertambah ilmu, bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu semakin bertambah, ya, tapi rasa takut kita tidak semakin bertambah, itu pertanda bahwa ilmu yang kita dapatkan tidak sampai ke dalam hati, ya, tidak sampai ke dalam hati. Mirip dengan apa yang diumpamakan oleh Rasulullah tentang kelompok yang sering kita kenal dengan kelompok Khawarij. Ya, yang kata Rasulullah SAW apa? Yaqra'unal Qur'ana wa la yatajawazu hanajirahum. Mereka baca Quran dengan bibir aja, bibir. Ilmu juga kadang-kadang cuma diucapin di bibir aja, kadang-kadang cuma bahan perdebatan aja. Cuma sekedar kadang-kadang ilmu itu kita catat atau kita ingat hanya sekedar untuk membuktikan bahwa kita tahu tentang pengetahuan itu. Ya. Kita ingin memperlihatkan eksistensi kita bahwa kita mengetahui perkara itu, tentang itu. Kita tahu perdebatan ulama soal ini, soal itu, soal itu. Kadang-kadang di bibir aja. Al-Quran juga kadang-kadang seperti itu. Sering sekali orang hafal Al-Quran tapi hanya di bibir saja. Iya, dia makhrajnya betul, bagus, Masya Allah. Ya itu bagus, tapi tidak berhenti di situ Al-Quran. Nah, orang Khawarij itu kata Rasulullah SAW, yaqra'unal Qur'ana wa la yatajawazu hanajirahum. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka baca Quran, tapi Qurannya nggak melewati kerongkongannya. Cuma di lidah dan di bibir aja. Nggak lewat kerongkongannya, itu maksudnya apa? Tidak masuk ke dalam hati. Ya, nggak masuk ke dalam hati, nggak diimani betul. Cuma di bibir aja. Di bibir. Kadang ilmu cuma di bibir aja. Orang dapat ilmu cuma debat. Nanti ngumpul dengan temannya, debat. Kata Ustadz ini begini, enggak kata Ustadz ini begini, enggak kata Ustadz ini begini. Cuma untuk itu aja. Ya. Seperti perdebatan-perdebatan dalam urusan akidah misalnya. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Allah turun. Ya. Nanti ada orang yang mengatakan, enggak turun. Yang turun bukan Allah, yang turun adalah malaikat, bukan Allahnya langsung. Terus perdebatan itu panjang.
Ternyata dua orang yang berdebat itu sama-sama sepertiga malam terakhir tidak bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang atau seringkali ilmu agama ini di zaman-zaman sekarang ini hanya untuk bahan perdebatan aja, bukan bahan untuk meningkatkan iman, takwa, ihsan, perbuatan baik kita kepada manusia, ketaatan kita kepada Allah dan usaha kita memberi manfaat kepada manusia. Karena itu kembali lagi ya, bahwa ilmu agama, semakin tinggi ilmu agama kita, maka ya tingkat kualitas tersebut harusnya setara dengan tingkat ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu semakin bertambah, tapi rasa takut kita berkurang. Jika ilmu semakin bertambah, tapi kesombongan kita semakin meninggi. Ya. Jika ilmu kita semakin bertambah, tapi kita kurang bisa mengontrol lisan kita. Itu pertanda bahwa ilmu kita belum sampai ke dalam apa? Hati. Bagaimana Rasulullah SAW tadi sabdakan tentang Khawarij, yaqra'una al-Qur'ana wa la yablughuhana wa la yatajawazu hanajirahum. Baca Quran tapi enggak lewat kerongkongan, enggak masuk ke dalam hati. Ya. Ini enggak lewat, suaranya enggak masuk ke dalam hati, cuma di bibir aja. Maka orang yang seperti itu sangat mudah sekali berubah. Kata Nabi, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat keluar dari agama seperti apa? Seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Orang yang ilmunya hanya di bibir saja akan sangat mudah sekali berubah. Lagi zaman sekarang nih. Istilahnya futur, lemah iman. Kalau sekedar lemah iman artinya malas ibadah terus nanti kembali lagi, nggak masalah, tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah sekarang orang yang tadinya soleh, ya menjadi apa? Meninggalkan kesolehannya, bahkan bisa jadi murtad dari agama. Waliyadubillah. Karena itu sekali lagi ilmu adalah suatu keistimewaan. Tapi istimewanya ilmu bukan karena ia pengetahuan yang kita simpan, bukan. Tetapi adalah pengetahuan yang memberi pengaruh terhadap kualitas ketaatan kita, perbuatan baik kita, dan kepatuhan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu jika hanya sekedar kita bisa menyampaikan, mengucapkannya saja, maka dia bukanlah ilmu yang masuk ke dalam hati. Baik, karena ini sudah masuk waktu Isya ya. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya masjidnya agak jauh, jadi nggak bisa azan dulu terus lanjut Isya, enggak. Kita tutup saja sampai di sini. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona ini. Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ini sehingga kita akan dapat kembali beraktivitas normal seperti biasanya, sehingga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengajian secara tatap muka agar lebih optimal lagi. Baik, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari panitia umum sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.